Halo, perkenalkan nama saya Pato Tapi Hutapea dengan NIM 223010502009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, perancangan arsitektur 4 dengan judul Pusat Perdagangan Barang Elektronik dan Teknologi Informasi. Selamat menyaksikan. Studio Perancangan Arsitektur 4. Latar belakang, kebutuhan akan barang elektronik dan teknologi informasi semakin meluas, mencakup kebutuhan pribadi setiap individu. Perkembangan teknologi yang lebih cepat membuat masyarakat harus berganti perangkat untuk mengikuti kebutuhan yang semakin canggih. Di Kota Palangkaraya, masyarakat biasanya membeli barang elektronik di toko-toko yang tersebar di berbagai lokasi, yang memakan waktu. Maka keberadaan pusat penjualan barang elektronik akan menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Rumusan masalah: bagaimana merencanakan dan merancang gedung pusat perdagangan barang elektronik dan teknologi informasi di Palangkaraya dengan mempertimbangkan perkembangan Kota Palangkaraya 20 tahun ke depan. Tujuan: membuat gedung pusat perdagangan barang elektronik dan teknologi informasi di Palangkaraya dengan mempertimbangkan perkembangan Kota Palangkaraya 20 tahun ke depan. Kriteria: tata ruang yang fungsional, tidak banyak ruang Yang kedua, efektif, jumlah unit dan prasarana pendukung sesuai dengan tuntutan fungsi gedung. Yang terakhir, sirkulasi yang aman dan mudah bagi pengunjung, penyewa maupun pengelola. Kriteria: tata ruang yang fungsional, perdagangan barang elektronik dan teknologi informasi. Ada jenis pusat perdagangan, ada fungsi dan peran, dan ada fasilitas ruang utama. Selanjutnya ada fasilitas penunjang. Ada tata ruang pusat perdagangan barang elektronik dan teknologi informasi. Selanjutnya ada bentuk pasar. Selanjutnya ada studi presiden. Studi presiden saya adalah belajar kenari mas kini pakai LTS atap Jakarta Pusat. Yang pertama ada fasilitas, yang kedua ada gaya arsitektur, yang ketiga ada penonton Johnny Plaza. Baru ada kategori barang yang dijual. Baru yang selanjutnya studi presiden saya yang kedua, yang saya ambil adalah World Trade Center Surabaya. Di sini isi studi presiden saya ada fasilitas, yang kedua ada gaya arsitekturnya, yang ketiga ada penonton zoning, dan yang selanjutnya ada kategori barang yang dijual. Selanjutnya kita masuk ke program ruang, pelaku aktivitas dan kebutuhan ruang. Isinya ada yang pertama kelompok kegiatan utama, yang kedua ada kelompok aktivitas pelayan, yang ketiga ada kelompok aktivitas pendukung, yang keempat ada kelompok aktivitas pengelola, dan yang terakhir ada kesimpulan kebutuhan ruang. Selanjutnya kita masuk ke hubungan ruang. Di hubungan ruang ada terdiri dari yang pertama penerima, yang kedua ada semi publik, yang ketiga ada publik, yang keempat servis, dan yang terakhir ada pengelola. Selanjutnya kita masuk ke persyaratan ruang. Bisa kita lihat pada gambar yang saya sampaikan. Baru kita masuk ke organisasi ruang. Di sini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan 4, lantai 5, dan organisasi ruang tengah. Selanjutnya ada besaran ruang. Kita bisa melihat besaran ruang yang saya tampilkan pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke analisa site. Lokasi site saya berada di Jalan Temanggung Tilung, Jalan Jobos, Kecamatan Jakarta Raya, Kalimantan Tengah. Dengan ukuran lahan panjang 150 meter dan lebar 100 meter. Dengan luas lahan 1.500 meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk kepada analisa sirkulasi. Yang kedua ada analisa matahari. Yang ketiga ada analisa angin dan hujan. Yang keempat ada analisa kebisingan. Yang kelima ada analisa view. Dan selanjutnya ada zoning. Ada zoning makro dan zoning mikro. Program bentuk 1. Selesai dibentuk atau didasar penekanan pada usaha untuk memanfaatkan potensi lingkungan. Di sini saya mengambil ide bentuk saya dari gubahan persegi, lingkaran, dan tabung. 2. Transformasi bentuk atau sketsa dari proses transformasi bentuk ruang dan bentuk fasad. Di sini saya menggabungkan persegi panjang dari badan ide desain. Baru selanjutnya penambahan persegi panjang dan tabung seperti pada gambar yang saya tampilkan. Ada sketsa gubahan massa, sketsa dalam bentuk 3 dimensi. Ada perspektif eksterior, baru ada perspektif interior,
ada detail khusus kulit bangunan, ada sistem struktur isometri, selanjutnya ada detail khusus utilitas, selanjutnya ada sistem transportasi vertikal, selanjutnya ada sistem jaringan listrik dan basement, ada jaringan listrik dan lantai dasar, ada jaringan listrik dan lantai 1, ada jaringan listrik dan top floor, selanjutnya ada sistem pemipahan dan basement, baru ada sistem pemipahan dan top floor, selanjutnya ada sistem pemadam kebakaran dan basement,